Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bagus Mistis. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari adminnya Sragen TV. Nah, masnya ini kan suka kesana kesini ke tempat pesugihan, mas. Iya, Ya kan? iya. Ada di Kedono Kedini, ada di Kitunggululung. Nah, Ada di pesugihan Bagong juga. benar. Nah, Kedono Kedini kan sampai viral, ya kan? Iya, betul sekali. Ya, itu masnya tuh ada apa sih namanya? Di Kedono Kedini itu ada tujuan apa mas sana? Sebetulnya saya itu meliput tempat-tempat pesugihan. Itu bukan karena kalimat pesugihannya itu. Iya. Tapi lebih saya itu merasa mendapat perintah gaib bahwa saya itu harus mendatangi tempat-tempat seperti itu dan meliputnya karena ini menyangkut dengan budaya, pelestarian budaya. Nah, kalau menyangkut ini dengan pesugihan itu tergantung dari mereka si pemilik hajat gitu. Jadi nggak ada kaitan dengan saya. Jadi saya hanya meliput saja gitu. Nah, biasanya kalau di Kedono Kedini ini persyaratannya apa tuh mas? Oh ya, di Kedono Kedini ini sebetulnya saya ini sudah berjumpa dengan juru kunci Mbah Damin. Karena beliau ini sudah sangat sepuh, akhirnya sekarang ini dikelola oleh seorang relawan Pak Supardi dan Mbah Sadimin. Nah, kalau masalah persyaratan yang dulu yang diungkapkan oleh Mbah Sadimin selaku juru kunci adalah yang pertama itu bunga 3 rupa atau kembang telon kalau orang Jawa. Lalu yang kedua ini adalah dupa atau kemenyan. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga itu adalah minyak wangi khasnya orang Jawa, minyak wangi vanbu atau serimpi. Itu persyaratan yang harus dibawa jika ingin memiliki hajat tertentu di Keramat Kedono Kedini. Nah, apakah tempat tersebut yang dijasti sebagian orang sebagai tempat pesugihan, ada yang mengatakan pesugihan putih, ada yang mengatakan pesugihan tanpa tumbal. Nah, sebetulnya dari gaib setempat itu meminta terhadap saya, karena saya mencoba untuk berkomunikasi dengan penunggu yang ada di situ. Jadi saya meminta izin untuk meliput dan saya diberikan izin untuk meliput. Tapi penunggu ini meminta untuk dibersihkan namanya, bahwa di Kedono Kedini ini bukan tempat untuk mencari pesugihan instan atau pesugihan hitam. Nah, biasanya tuh di Kedono Kedini itu apa yang dicari ya mas ya? Apa pangkat? Beragam. Jadi Kedono Kedini ini sudah ada dari kita semua. Ini belum ada, ini Kedono Kedini sudah ada. Dari kakek nenek kita belum ada, Kedono Kedini sudah ada. Nah, masalah hajat yang dipinta itu mereka itu berbeda-beda. Ada yang memang benar-benar dia itu pengen minta pesugihan secara instan, ada yang niatnya seperti itu. Apakah nanti akan ditanggapi oleh juru kunci atau relawan yang mengelola di sana atau tidak, ya saya tidak tahu ya. Ada yang terang-terangan meminta seperti itu. Ada yang meminta dia itu sudah kaya, pengen menjadi lebih kaya lagi. Ambisi. Ya, ada seperti itu. Dengan cara ngalap berkah. Ada juga yang hanya mendoakan, dia mencurhatkan persoalannya dan minta dientaskan dari persoalan, biasanya seperti dililit hutang. Seperti dia itu meminjamkan uang sulit untuk mengembalikan. Ada juga bahkan ini yang meminta jodohnya kembali. Yang lebih unik di sini adalah meminta pengelarisan. Nah, jadi buat orang-orang yang punya usaha, supaya usahanya itu bisa lancar, dagangannya itu bisa laku gitu. Karena kondangnya Kedono Kedini dari dulu memang seperti itu. Tapi ketika sudah saya telisik lebih dalam, nah, kenyataannya penunggunya itu mengatakan bahwa di situ tidak ada yang namanya hal-hal negatif. Andai pun ada, itu adalah kesalahan daripada si pelaku ataupun oknum. Tapi kalau mendatangi
keramat Kedono Kedini ini untuk ngalap berkah, minta didoakan kepada Tuhan semesta alam. Ini penunggu ini mengiyakan. Dan penunggunya itu malah senang sekali bisa mendoakan terhadap Tuhan. Nah, di sini maka saya ingin meluruskan nilai-nilai daripada kelestarian budaya yang selalu dianggap menyimpang dan banyak sekali orang yang menjadikan untuk sesuatu tujuan yang tidak semestinya. Maka ini harus segera kita luruskan kembali. Kasihan kakek leluhur kita yang sudah menurunkan, membangun tempat-tempat keramat ya, seperti pepunden, seperti pemakaman keramat. Iya. Itu harus kita luruskan kembali. Nama yang sudah terlanjur hancur lebur harus kita ini kembalikan kembali sebisa kita. Nah, itu alasan saya mendatangi tempat-tempat pesugihan ataupun tempat-tempat mistis lah katakanlah. Nah, biasanya kalau tempat-tempat mistis ya itu ya Mas ya, itu memerlukan tumbal apa enggak tuh Mas? Semua itu bergantung daripada niat. Mau dimanapun, dari ujung wetan sampai kulon, timur, dari utara sampai barat ya, selatan dan segala penjuru arah. Itu kalau yang masalah tumbal itu bergantung daripada sebuah proses atas hajatnya. Umpamanya dia ingin segala sesuatu itu dengan instan, dengan cara melupakan Tuhan. Nah, dia tidak meminta dengan Tuhan, malah meminta dengan sosok makhluk. Dan dia mintanya itu dengan segera, ya udah pasti akan memakan tumbal. Keluarga, anak istri bisa menjadi korbannya. Bahkan cucu pun sampai ke 7 keturunan itu ada. Nah kan biasanya motong sapi, motong ayam, apa gitu pengganti tumbalnya Mas. Kalau untuk Kedono Kedini, ini kan ceritanya tentang Kedono Kedini ya. Orang yang datang ke sana, yang lalu lalang itu suka melihat penyembelihan. Ada yang nyembelih sapi, nyembelih kambing, ada yang panggang bucu ya. Untuk penyembelihan sapi memang harus dilakukan di Kedono Kedini. Kambing pun harus dilakukan di situ, nggak boleh disembelih di rumah. Nah, kalau ayam itu boleh disembelih di rumah. Nah, alasannya kenapa? Itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan semesta alam jika hajatnya itu dikabul. Agar dagingnya itu nanti bisa dinikmati orang-orang yang datang ke situ, masyarakat setempat. Nah, hanya saja orang yang lalu lalang karena lokasinya berada kebetulan di pinggir jalan, mungkin menyangkanya itu itu untuk tumbal, mungkin kan seperti itu. Jadi mereka yang lalu lalang tanpa mendapat sumber informasi yang jelas, mereka membangun opini atau berasumsi sendiri ke hal-hal yang negatif. Oh, itu dia udah kaya, makanya dia itu ngadain pemujaan. Enggak seperti itu konsepnya gitu. Nah, berbeda memang kalau seperti pesugihan instan, memang biasanya kan suka ada ayam cemani yang warnanya hitam semua. Nah, itu hanya simbolisasi. Pada akhirnya juga nanti nyawa dari si pelaku ataupun keluarganya nanti yang akan menjadi tumbalnya. Tapi khususnya untuk Kedono Kedini, saya sudah bertanya kepada Mbah Juru Kunci juga masyarakat setempat bahwa di situ tidak ada yang namanya tumbal. Makanya ada orang yang mengatakan Kedono Kedini itu pesugihan tanpa tumbal, tapi bukan pesugihan gitu. Nah, ini yang harus diluruskan karena saya ini cuma melestarikan budaya. Jangan sampai mendatangi tempat-tempat keramat seperti Kedono Kedini, seperti di tempat Bagong, Ki Tunggul Wulung, itu jangan sampai mengotori dengan tujuan-tujuan yang salah. Tapi kalau ke situ untuk sambung rasa, untuk mendoakan terhadap Tuhan semesta alam, lalu dia agar minta didoakan kepada Tuhan, sesama makhluk hidup itu kan harus saling sayang menyayangi, harus saling doa mendoakan. Karena selama-lamanya kita hidup di dunia ini akan lebih lama lagi di alam selanjutnya. Maka dari sekarang, apalagi yang punya almarhumah ya, kakek nenek,
kerabat ya, harus rajin didoakan. Mengingat hidup kita di dunia ini ada batasnya, maka kita harus membangun itu tadi silaturahmi dengan cara mendoakan atau mendatangi pemakamannya. Itu sama halnya kan kita mendatangi rumahnya. Dibersihkan sama aja kita membersihkan rumahnya. Kalaupun nanti kita ketemu di alam sana, kita tidak akan malu. Betul kan? Betul. Nah, Mas, yang saya dengar kan di Kedono Kedini itu kan yang miskin bisa jadi kaya. Nah, itu apa benar, Mas? Kalau sanksi nanti bisa ditanyakan sama masyarakat setempat ya. Tapi saya sekali lagi sebelum saya menjawab, saya sangat-sangat tidak merekomendasikan kalau mau ziarah ke Kedono Kedini atau ngalap berkah ke sana untuk mencari pesugihan. Tapi kalau untuk mencari kelancaran rezeki, seperti nanti usahanya biar lancar, utangnya biar lunas, kayak gitu ya, dengan cara nanti ingin didoakan oleh almarhumah ataupun seluruh penunggu yang ada di situ, silahkan. Itu namanya membangun rasa. Seperti itu asal muasalnya gitu. Masalah keberhasilan itu, penyembelihan itu kan hanya dilakukan ketika orang sudah berhasil. Sudah berhasil. Sedangkan yang menyembelih sapi, kambing itu sudah tidak terhitung jumlahnya. Apalagi ayam itu sudah ribuan orang. Udah banyak ya, Mas ya? Udah ribuan kali kalau ayam itu di sana. Nah, ini di sini saya bukan apa-apa. Jadi sangat menyayangkan sekali karena oknum-oknum akhirnya lestari budaya ini jadi akhirnya dikesampingkan, dianggap hitam, dianggap menyimpang, padahal tidak seperti ini dalam pandangan saya. Nah, kalau kita ke Kedono Kedini itu apa memerlukan biaya, Mas? Nah, sebetulnya gini, di Kedono Kedini ini selain 3 syarat tadi yang sudah saya sebutkan di awal, kalau di tempat-tempat lain kan harus menggunakan biasanya mahar, gitu ya. Kalau di Kedono Kedini ini ada yang namanya semacam kayak kotak amal gitu ya. Kotak amal di mana nanti bisa memasukkan, kalau orang Jawa bilangnya itu adalah binat. Satu umpama kita mau merepotkan seseorang. Juru kunci relawan katakanlah. Jika kita ingin merepotkan beliau, minta dipimpin doanya gitu ya. Rasanya kalau kita tidak memberikan sesuatu kayaknya sebagai orang Jawa katakanlah itu kayaknya kayak nggak pantas banget, ganjil banget di sini ya. Jadi ya dengan kesadaran aja, itu setahu saya. Kalau sampai meminta uang sekian-sekian itu sama aja pungli. Itu pungutan liar. Jadi niatnya aja pertama sudah baik dan kita melakukan kayak kita bawa oleh-oleh ya, seperti bawa bunga, kemenyan dan sebagainya, itu kan kesadaran diri. Masa kita mau merepotkan mbahnya, kita mau mendoakan nggak ada ritual sama sekali di situ, kayaknya kan hampa banget. Hampa. Nah, setelah itu kita mau merepotkan orang juga, apalagi orang itu yang merawat makam, minta dipimpin doa, masa kita ini sekedar untuk beli rokok atau mungkin ini untuk pembangunan, iya toh? Ya biar dikelola oleh masyarakat yang mengelola di situ. Nah, hanya saja mungkin kalau seperti pernah mengalami peristiwa ganjal masalah tadi uang ya. Uang. Nah, itu mungkin bisa nanti bisa diperbincangkan dengan siapa dia yang direpotkan itu gitu. Jadi kalau memang nggak ada, memang adanya cuma sekian, nggak apa-apa, bicara saja gitu. Nah, ini perlu saya tekankan lagi, kalau sampai meminta sekian-sekian dalam jumlah nominal yang disebutkan, itu sama halnya dengan pungutan liar. Itu sudah tidak masuk di dalam lestari budaya lagi. Dan itu bukan ranah saya. Karena saya itu hanya meliput, dan nanti apa-apa yang ada di situ ya si pengelola yang ada di situ yang harus bertanggung jawab gitu. Karena saya ini kan kreator, ya tugasnya hanya meliput. Kebetulan saya merasa mendapat titah perintah, ya saya liput tempat tersebut gitu. Nah, Kedono Kedini itu udah perubahannya udah drastis banget, Mas. Sekarang udah ada tempat istirahatnya. Betul sekali. Ya ini sebetulnya dari para relawan-relawan ya, orang yang ngalah berkah ke situ, yang sudah berhasil maupun yang belum berhasil. Biasanya kan atas sumbangsi itu nanti sebagian uangnya itu untuk pembangunan, sebagian uangnya nanti untuk pengelolaan gitu. Nah, ini
di luar ranah saya gitu, karena saya juga bukan dari penduduk setempat gitu. Jadi ya di sana sudah dikelola oleh mereka gitu. Bercerita tentang mistis. Masnya kan suka ke Kedono Kedini, pasti suka menginap ya kan Mas? Kadang-kadang. Apa yang dilihat dari penghuni di sana gitu Mas? Iya, Heeh. saya pernah beberapa kali menginap di Kedono Kedini, dan dulu itu masih belum seramai ini. Sebelum ini, sebelum ada pembangunan ini ya, tempatnya masih sangat sepi sekali, dan kalau saya ke sana itu nggak ada orang gitu ketika malam hari. Iya. Nah, saya itu berbincang-bincang dengan rekan, sampai saya itu tidur di bawah pohon besar yang ada di samping Kedono Kedini itu. Saya tidak menemukan tanda-tanda apapun. Sampai saya tidur di tempat penyembelihan orang yang syukuran-syukuran itu, Iya. saya tidak menemukan petunjuk apapun. Nah, saya melihat itu memang ada cahaya putih itu yang berada itu tepat di pohon yang berada di pinggir jalan arah mau masuk itu cahayanya putih, ada 3 di situ. Tapi yang lebih gamblangnya lagi, karena saya tidak puas, akhirnya saya masuk ke cungkup makam itu. Saya masuk dan saya itu membakar dupa, saya bersemedi di dalam. Benar saja saya melihat ada sebuah cahaya yang sangat terang benderang itu di Keramat Kedono Kedini itu, di gundukan tanahnya itu saya melihat cahaya itu warnanya putih dan terangnya itu melebihi dari cahaya bolam lampu itu. Nah, saya melihat itu di Kedono Kedini. Dan untuk hal-hal yang lain seperti burung yang aneh seperti itu ya, itu saya pernah melihat juga. Bisa diceritakan Mas kalau soal burung-burung itu? Kalau burung itu sebetulnya burung itu kan tanda-tanda alam ya. Iya. Jadi ketika semesta alam ini kan seluruh pergerakannya itu tentu saja itu tidak lepas dari atas kehendak Tuhan gitu. Burung itu ketika saya berziarah di situ tak selalu di situ. Terus kemudian di center burung itu kaget ya. Akhirnya burung itu langsung matanya itu sampai menyala, sweat gitu. Akhirnya burung itu pun kabur. Nah, terus apakah di situ masih ada kayak benda-benda pusaka gitu Mas? kalau benda-benda pusaka saya rasa banyak sekali. Termasuk saya melihat cahaya-cahaya itu mustika-mustika ya, mustika-mustika batu-batu gitu. Itu masih banyak. Yang saya tahu loh ya. Tapi ya saya tidak merekomendasikan mungkin buat pemirsa yang mungkin bisa mengangkat benda-benda gaib kayak gitu, janganlah ya. Nanti kasihan dengan penunggu setempat gitu. Lebih baik kalau mau tirakat ya dipinta dengan cara baik-baik gitu. Wah, berarti sudah banyak banget Mas yang berhasil yang jadinya miskin jadi kaya, yang kelilit hutang jadi lunas, terus yang dagangannya nggak laku menjadi laku, bikin saya jadi penasaran. Nah, terus kan ketika orang membawa 3 syarat itu, yang wajib dilakukan itu ritualnya itu apa Mas? Ya, jadi kalau asli dari dulu sang juru kunci ya, nanti akan dipimpin oleh juru kunci memasrahkan gitu. Jadi nanti dupa dibakar di tempat keramat itu, terus kemudian bunganya itu dibuka. Minyaknya itu ada yang dibuka ditaburkan, ada juga yang hanya ditaruh begitu saja. Ada juga yang separuh minyaknya itu ditaburkan, separuh dibiarkan gitu. Itu proses ritualnya hanya seperti itu. Kemudian untuk berkomunikasi dengan penunggu Mbah Kedono Kedini ini nanti ada juru kuncinya yang mewakili. Ya, jadi atas apa permintaannya itu nanti si pelaku ini yang ngalap berkah dia harus berkomunikasi sendiri. Nah, proses ritualnya itu hanya seperti itu. Nah, apakah kalau kita di rumah juga kita wajib berpuasa, terus kita menyediakan ruangan khusus, apa gimana tuh Mas? Kalau untuk yang namanya ngalap berkah, ya itu di sana itu hanya mendoakan kan. Terus kalau untuk masalah ruangan khusus, karena ini kan bukan pesugihan instan, jadi
seperti puasa ini, bila mana puasa ini tidak ada yang mewajibkan. Jadi kesadaran aja kalau memang ingin mendekat terhadap Tuhan ya melakukan puasa. Karena mungkin hajatnya biar terkabul gitu ya. Dia ingin membuktikan kepada Tuhan dengan caranya, sugestinya akan lebih kuat gitu ya. Dengan cara berpuasa itu pun seluruh nafsu-nafsu keinginan yang ada di pikirannya itu, orang kalau lapar kan menurunkan segala keinginannya supaya nanti bisa balance gitu antara seimbang antara kebaikan dan keburukan yang ada di dalam diri gitu, untuk mengontrol gitu dan pembuktian terhadap Tuhan. Kalau untuk ruangan khusus ini nggak ada yang mewajibkan juga seperti puasa ini tadi. Tapi kalau mau menyediakan ruangan khusus untuk mendekat terhadap Tuhan, ya itu tidak masalah gitu. Tapi yang jelas bukan untuk menyediakan sosok-sosok gaib. Nah, seperti ini harus dipertegas. Ini dari sumber traffic yang saya integrasi ya, dari sang juru kunci. Nah, jadi ya, sebetulnya nggak menakutkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang seperti mencari pesugihan instan itu. Ceritanya sangat beda. Apalagi yang mencari pesugihan tuyul, babi ngepet gitu ya. Itu beda banget ceritanya. Berarti itu termasuk pesugihan putih, Mas? Nggak bisa dikatakan pesugihan putih juga, walaupun sebagian orang mengatakan pesugihan putih. Ya, karena dikata pesugihan putih itu gini. Jadi ini harus tahu, kalau pesugihan hitam ditempuh dengan cara menyimpang, tidak menyertakan Tuhan atau menduakan Tuhan. Memintanya pada makhluk ciptaan ataupun dari alam penunggu, alam gaib itu tadi. Nah, ini cara yang menyimpang ya, pesugihan hitam. Pesugihan putih itu sebetulnya ngalah berkah umpamanya, ingin lancar rezekinya, dagang biar laris. Ya sebagian orang menyebutnya dengan demikian, pesugihan putih. Maka intinya pesugihan ya. Sugih itu kan bahasa Jawa. Sugih itu artinya kaya. Ini adalah kalimat penghubung untuk pencari. Jadi mereka buat si pencari-pencari pesugihan. Jadi semacam kayak gini ya, pencari pesugihan. Pesugihan ya, bisa dikatakan bahwa dia itu ingin mencari, kalimatnya kan intinya ekonomi juga lah, harta juga. Maka sebagian orang menyebutnya dengan pesugihan putih. Itu sebetulnya kalau dalam versi saya itu bahasanya terlalu kasar sih. Kalau ingin lancar rezeki dengan cara ngalah berkah gitu. Tapi orang kan lebih simpel. Orang itu nggak mau ribet-ribet. Apalagi tempatnya di Justice sebagai tempat pesugihan gitu ya. Wah, dia nih pesugihan nih. Dono Dini nih pesugihan putih nih. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang bilang Kedono Kedini nggak ada pernah makan tumbal kayak gitu kan. Nah ini bergantung yang mengatakan pesugihan putih hitam atau pesugihan ngalah berkah atau hanya ngalah berkah doang itu ya bergantung dari tafsiran masing-masing yang menyikapi. Nah Mas, saya dengar dari pemirsa nih Mas, di Kedono Kedini itu di versi terbarunya itu ada yang dimandiin, disendang tuh gimana Mas? Oh iya, nah, ini dari pengelolaan yang baru ya. Jadi katakanlah Kedono Kedini versi terbaru. Versi terbaru. Kalau kemarin itu harus pakai kain jarik, kain batik. Nah, kain batik sekarang ini saya rasa udah tidak lagi. Tapi dengan cara ada beberapa orang itu yang dimandikan di sungai ataupun di sendang yang ada di dekat di Keramat Kedono Kedini. Nah ini sebetulnya dari seorang relawan dari Pak Supardi. Nah berkaitan dengan hal-hal ini saya juga tidak dapat menjelaskan lebih spesifik karena ini juga di luar pengetahuan saya. Saya belum integrasi lebih lanjut lagi seputaran ini. Memang kemarin saya sudah tanya dengan pihak pengelolanya bahwa Pak Supardi ini menjawab pertanyaan, ada beberapa orang itu diberikan doa-doa dengan doa yang berbeda sesuai dengan hajatnya gitu ya. Terus kemudian proses pemandian itu memang saya benarkan untuk beberapa, tapi tidak semuanya. Jadi mungkin yang memiliki hajat-hajat yang khusus gitu. Nah saya tidak tahu hajatnya itu apa yang dimandikan di sendang tersebut gitu. Nah yang saya dengar kan tadinya miskin bisa jadi kaya. Nah, itu bisa dijelaskan Mas kayak gimana tuh Mas? Sebetulnya kalau segala sesuatu itu ya harus pakai logika kalau yang sehat.
Seperti orang nganggur ya. Iya. Terus kemudian udah nganggur kok dia pengen jadi kaya, itu kan aneh. Iya. Iya toh. Benar. Paling enggak tadinya orang nganggur, ya dia bagaimana caranya supaya dapat pekerjaan. Ini sap-sapnya. Kalau nganggur tapi dia menjadi kaya raya, ya berarti ini pesugihan instan lagi dong. Iya. Ya. Nah, jadi sap-sapnya itu nggak ada. Saya sudah tanya, saya telisik lebih dalam. Saya tanyakan terhadap Mbah Juru Kunci, Mbah Damin, termasuk dari pengelolanya. Di sana itu serba instan itu nggak ada. Jadi kalau misalkan tadinya nganggur ya, biar cepat dapat pekerjaan. Ngalah berkahnya minta didoakan kepada si penunggu yang ada di situ gitu. Terus kemudian jika sebelumnya itu orang miskin terus kemudian menjadi kaya walaupun sudah banyak, prosesnya pun dia itu pada akhirnya dia harus melalui jalan pekerjaan dulu juga. Bukan berarti uang itu langsung datang di hadapannya, mungkin segepok, ada emas mungkin satu lesung, itu nggak ada. Jadi umpama yang tadinya dagang kecil-kecilan terus jadi laris, itu yang saya tanya itu buat mereka-mereka yang sudah berhasil seperti itu. Nah, karena saya sudah tanya sendiri, buat orang yang dirinya ini merasa sudah berhasil di Kedono Kedini, maka saya dapat menjelaskan karena ada saksi yang berbicara sendiri. Salah satu contohnya saya dapat sebutkan adalah Mbah Sadimin. Mbah Sadimin ini termasuk orang yang dikatakan berhasil, tapi hidup dengan sangat sederhana. Jadi permintaan dari Mbah Sadimin ini kepada Tuhan semesta alam, yang pertama dia ini minta diberikan seger waras itu sehat. Dia berikut anak cucunya. Bahkan cucunya sakit pun Mbah Sadimin pun meminta yang Kedono Kedini untuk mendoakan juga kepada Tuhan. Putrinya sembuh, cucunya sembuh. Beliau mengaku seperti itu. Beliau juga meminta untuk hajatnya. Dia itu ingin binatang ternak, namanya orang kampung ya. Iya. Dari muda hingga tua, binatang ternaknya itu dia meminta kepada Tuhan, minta didoakan oleh yang Kedono Kedini ini supaya tidak akan pernah punah. Hingga saat ini Mbah Sadimin itu selalu punya sapi. Sampai sekarang dia ngambil ayam dari Kedono Kedini itu udah banyak sekali. Kedono Kedini itu kan suka orang buang ayam. Biasa kalau ada pengantin lewat, buang anak ayam diambil bawa pulang. Penduduk setempat pun sama. Banyak yang mengambil ayam-ayam itu dipelihara di rumah, akhirnya ayam itu bisa beranak pinak. Kayak gitu. Terus lagi Mbah Sadimin ini punya permintaan. Jika nanti saya punya anak mbah, saya ingin saya itu bisa membuatkan rumah untuk putra-putri saya. Nah, ini sudah terlaksana. Dia beli 3 lokasi, dia buatkan rumah semua putra-putrinya itu. Satu-satu tuh, Mas? Satu-satu. Walaupun rumah yang sederhana, Mbah Sadimin ini sudah cukup ucap syukur kepada Tuhan semesta alam gitu, dan sudah melakukan apa yang harus dia lakukan. Jadi begini, saya nambahin lagi sedikit. Ini wajib untuk siapapun yang ngalap berkah ataupun memiliki permintaan minta didoakan oleh seluruh penunggu yang ada di situ, wajib memiliki janji. Janjinya itu adalah seperti ini, Mbah. Jikalau nanti hajat saya ini sudah terkabul, umpamanya saya pengen punya rumah 3, Mbah, punya mobil 2, umpamanya sudah terkabul. Nanti kalau hajat saya ini sudah terkabul, saya akan melakukan satu penyembelihan sapi di sini, atau saya ingin melakukan penyembelihan kambing di sini, atau saya ingin melakukan panggang bucu di sini sebagai rasa terima kasih saya kepada jenengan sudah mendoakan terhadap Tuhan semesta alam. Jadi pada intinya adalah tetap mengagungkan Tuhan. Tuh kalau biasa yang melanggar janji itu gimana? Akhirnya yang sudah-sudah itu akan mengalami sakit. Bisa ada yang mengalami sakit stroke, ada yang dia jatuh dari kendaraan, ada dia yang sakit kepala, ada yang ditemui sosok ular di dalam mimpinya. Nah, itu berarti tanda-tandanya dia harus melakukan
apa yang sudah menjadi nazarnya seperti itu. Itu khusus untuk orang yang sudah berhasil loh ya. Dan janji ini wajib untuk diucapkan. Mas Ragen ini kan sudah hatam sekali kan di tempat-tempat pesugihan. Apa ada saran untuk pemirsa yang untuk datang ke Kedono Kedini? Ya, sarannya yang pertama, di sana itu nggak ada pesugihan instan. Oh. Tapi kalau mungkin ingin menyelamatkan ekonominya dengan cara ngalap berkah, itu silahkan. Karena ini menyangkutnya dengan nilai-nilai budaya kelestarian dari leluhur kita. Ini yang menjadi saran saya. Terus kemudian, jika dalam prosesnya ini mungkin merasakan seperti kayaknya ada yang tidak pas ya, mungkin entah dengan binatnya, mungkin dengan prasarana yang lain, nanti bisa dikondisikan, dibahas dengan yang ada yang mengelola di situ, entah dengan relawan, juru kunci ataupun masyarakat setempat. Nah, ini inti daripada inti yang paling terpenting adalah tujuan ke situ dengan mengingat Tuhan semesta alam dengan cara ngalap berkah. Itu ada sambung rasa terhadap seluruh penunggu yang ada di situ. Ataupun jikalau itu adalah makam, ada sambung rasa terhadap almarhum almarhumah yang dimakamkan di situ. Ini kalau ada loh ya. Jadi sebagai sambung rasa saja, karena sesama makhluk ciptaan Tuhan harus saling sayang menyayangi, doa mendoakan. Nah, ini buat pemirsa yang mau datang ke Kedono Kedini. Jadi niatkan dengan niat-niat yang lurus, pondasinya Tuhan semesta alam. Ini aja. Demikianlah pemirsa cerita pesugihan bersama Sragen TV. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang punya pengalaman cerita mistis dan ingin menjadi narasumber, bisa hubungi WhatsApp yang ada di deskripsi.